Idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Tawaffat hurusuluna wa hum la yufarritun. Kalau udah datang ajal seseorang, dia akan dicabut nyawanya oleh para utusan kami, para malaikat, wa hum la yufarritun, dan mereka nggak ada yang keliru. Malaikat nggak ada yang pernah salah kalau nyabut nyawa. Semuanya pasti udah ada catatannya masing-masing. Ini meninggal jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, semuanya. Dan teman-teman, ibu-ibu saudariku sekalian, cukupkan kematian sebagai nasihat. Nasihat biar apa? Biar kita enggak habis-habisan sama dunia. Karena kita diciptakan bukan untuk dunia. Katanya Imamul Haddad dalam kitabnya, beliau mengatakan umur manusia ini ada 5 umur. Kita nih jalanin 5 umur. Bu ya. Umur pertama adalah umur kita di dalam alam ruh. Di dalam alam ruh. Jadi kita nih ibu saudariku sekalian diciptakan bareng-barengan ruhnya. Ruh kita diciptain barengan. Bareng sama ruhnya Nabi Adam, ruhnya Nabi Dawud, ruhnya Nabi Muhammad, semuanya ciptanya barengan. Allah kemudian bertanya kepada semua arwah tersebut. Katanya Allah, alastu birabbikum, udah diciptain nih semua calon bakal manusia. Allah tanyain, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semuanya menyaut, setelah sebelumnya Nabi Muhammad duluan yang nyaut. Kata Nabi Muhammad, bala wa rabbina, iya ya Allah, betul kau adalah Tuhan kami. Habis Nabi Muhammad menyaut, jawab, baru kemudian semua arwah yang lain pada nyaut, bala wa rabbina, betul ya Allah. Makanya ibu-ibu saudariku sekalian, manusia tuh seapa-apanya kalau dia normal, kalau dia waras, kalau dia bukan orang gila maksudnya, pasti akan mencari Tuhan dalam hidupnya. Pasti itu. Mau sebandel-bandelnya orang, mau serusak-rusaknya orang, pasti nyari Tuhan dalam hidupnya. Gitu ya. Cuman ada yang nemu, ada yang gak nemu. Karena memang pada dasarnya semua manusia itu pernah beriman, yaitu di alam arwah dulu itu. Nah, habis diciptakan kemudian sama Allah disimpan di bawah naungan arsy sampai ketika Allah berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam. Diciptakan jasadnya dulu dari tanah liat, baru kemudian Allah ambil ruhnya, fanafakhtu fihi ruhi. Kata Allah, aku kemudian ciptakan ruhnya, aku kemudian tiupkan ruh kepada calon jasadnya Nabi Adam yang diciptakan dari tanah ini, baru kemudian hiduplah Nabi Adam alaihissalam. Kalau Siti Hawa itu diciptakannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian diciptakanlah Siti Hawa. Siti Hawa doang bu yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi kalau dibilang bahwa perempuan tuh tercipta, kita nih, kita, saya, kamu, kita semua yang ada di sini kan perempuan nih, tercipta dari tulang rusuknya laki-laki? Enggak. Yang tercipta dari tulang rusuknya laki-laki itu cuman Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Sebagai permisalan buat setiap orang bahwasanya kita memang ada bagian dari laki-laki, ya bu ya, untuk orang menikah dan kemudian melanjutkan keturunan. Nah, tapi sesudah itu dari Nabi Adam sama Siti Hawa itu ketika kemudian anak-anaknya Nabi Adam sampai sekarang ini diciptakannya dari, mohon maaf, air sperma. Kan gitu. Air sperma ketika berjumpa dengan indung telur, kemudian terciptalah benih, gitu ya. Dari situlah kemudian kalau udah jasadnya ini nyampe 4 bulan dalam rahim, gitu, baru kemudian ditiupkan ruh itu, gitu. Jadi ibu-ibu saudariku sekalian, kita bukan tercipta dari tulang rusuknya laki-laki, enggak kemudian tulang rusuknya suami kita diambilin, dimasukin ke perutnya ibu kita, kan enggak gitu. Kita diciptakannya dari air sperma, gitu ya. Dari sperma berjumpa dengan indung telur pada masa-masa yang sudah ditentukan, kemudian diciptakanlah manusia. Jadi yang pertama tuh alam kita nih, pertama kali adalah alam arwah. Yang kedua, nah itu, kalau sudah jasad kita nih udah saat ibu kita sedang
lagi masa subur, dia punya indung telur, kemudian sperma masuk, mudah-mudahan sperma yang halal, yaitu sperma ayah kita ya kalau buat kita, kemudian terjadilah kehamilan. Nah itu umur yang kedua. Umur yang kedua adalah umur masa kita berada dalam kandungan ibu kita. Ini sebentar, dari mulai kita umurnya 4 bulan secara janin kita 4 bulan, baru ditiupkan ruh. Jadi bukan dari awal-awal, nanti kalau udah jasadnya 4 bulan baru ditiupin ruh. Makanya orang kalau selamatan hamil, sebaiknya jangan bikin 7 bulanan, sebaiknya bikin 4 bulanan. Kenapa 4 bulanan? Karena 4 bulan itu usia yang paling penting. Mau masuk umur 4 bulan tuh, itu yang katanya Nabi Muhammad 3 kali 40 hari. Jadi Bu, jasad kita nih, badan kita nih, pertama kan diciptakan seperti yang tadi saya bilang dari sperma. 40 hari berupa sperma. Nanti kalau udah lewat 40 hari, berubah dia menjadi darah yang menggumpal. 40 hari kemudian berubah menjadi daging yang menggumpal. Sesudah jadi daging yang menggumpal, itu udah jadi 2 tuh, calon kepala sama calon badan. Baru kemudian kayak ada dipisah gitu ya Bu ya, calon kepala sama calon badan. Baru kemudian pada usia 4 bulan tersebut itu Allah ambilkan ruh, kemudian ditiupkan ruh pada kita. Malaikat kemudian meniupkan ruh pada kita ini. Pada saat itu umur kita 4 bulan dalam janin ibu kita tuh ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan apakah dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Makanya penting banget usia 4 bulan itu untuk kita mendoakan biar anak yang ada dalam kandungan kita nih, biar jadi anak yang soleh, biar jadi anak yang solehah, kayak begitu ya. Sehingga mudah-mudahan waktu ditiupkan ruh, ditetapkan ketetapan-ketetapan, mudah-mudahan menjadi anak yang punya nasib yang bagus, ketetapan yang bagus, seperti itu gitu. Nah ibu-ibu umur 4 bulan kandungan tuh jangan sukanya joget-joget, sukanya nyanyi-nyanyi, cari-cari pohon, joget, jangan gitu ya. Karena umur 4 bulan itu penting banget untuk kita mendoakan janin dalam kandungan. Itu mulain tuh kita pindah dari alam arwah, dari bawah arasnya Allah, dipindahkan ke tempat yang sangat sempit, yaitu rahim ibu kita. Sampai kemudian keluarlah kita sesudah kandungannya usia 9 bulan. Berarti cuman 4 ya, dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman 5 bulan aja umur yang kedua nih orang nih. Kemudian kita pun menjalani kehidupan di dunia ini nih, umur yang ketiga. Umur yang ketiga, dari lahir sampai mati. Berapa lama masing-masing? Ibu-ibu sekalian, nah kalau rata-rata umurnya umat zaman ini nih, katanya Nabi Muhammad, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini yang paling pendek-pendek dibandingkan dengan umat yang dulu-dulu. Umat yang dulu-dulu panjang-panjang. Umatnya Nabi Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun aja. Rata-rata udah 60 tahun, 65, 67 gitu ya. Atau 70 tahun, 71, 72, 73. Kalau udah orang di atas umur 70 tahun, pas lagi sakit, kayaknya orang udah doainnya husnul khotimah aja. Jenguk-jengukin husnul khotimah deh, nek gitu ya. Masya Allah. Qalil man yujawiz 80, kata Nabi Muhammad, umurnya umat saya nih dikit yang nyampe di atas 80 tahun. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini umur yang paling kecil. Umurnya umat Nabi Muhammad nih yang paling pendek. Umat yang dulu-dulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam umurnya 1000 tahun, dakwahnya 950 tahun. Jadi dakwahnya 950 tahun, umur beliau 1000 tahun. Dari mulai umur 50 tuh berdakwah sampai dengan umurnya 1000 tahun. Masya Allah. Dan ibu-ibu sekalian, umurnya umatnya Nabi Nuh 50 tahun tuh masih kecil, masih muda. Jadi berdakwah dari muda sampai mati gitu ya. Masya Allah. Itu 50 tahun tuh masih muda Bu. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah ketemu ada orang nangisin kuburan. Ibu-ibu nangisin kuburan. Ditanya nih sama Nabi Musa, Bu,
Siapa yang meninggal? Anak saya, Nabi Musa. Aduh, sedih saya. Ini anak satu-satunya yang saya punya, meninggal pula. Aduh, sedih sekali saya. Anak ibu umurnya meninggalnya umur berapa? Anak saya lagi muda-mudanya, lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya, udah meninggal dunia. Berapa bu umurnya? 60 tahun. 60 tahun tuh kayak kita 17 tahun barangkali gitu ya. Lagi seger-segernya gitu. Nabi Musa kemudian bilang, "Ya Allah, Bu, anak ibu umurnya 60 tahun, ibu bilang masih lagi seger-segernya. Ibu tahu nggak, nanti akan datang satu umat yang memang umurnya cuma segitu. Emang umurnya cuma 60 tahun, 70 tahun, rata-rata tuh udah pantas meninggal gitu. Kalau udah 60 tahun, ya Bu ya, udah pantas gitu. Jangan kata 60 tahun ya Bu ya. Bu, jangan kata 60 tahun ibu-ibu sekalian. Saya pernah dengerin satu keterangan dari seorang ustadz, seorang ulama gitu, bahwa kalau kita udah mencapai usia 40 tahun, itu satu kaki udah masuk kuburan. Tinggal nungguin yang sebelah nih kapan nih. Maksudnya sudah harus siap-siap. Di kota Hadramaut sana Bu, tempat saya tinggal dulu belajar, lama ya, 4,5 tahun saya di sana. Orang kalau sudah masuk umur 40 tahun pada gulung tempat tidur. Ya tempat tidurnya kan mereka tipis-tipis gitu. Kalau udah masuk umur 40 tahun tempat tidurnya digulung. Sambil bilang sekarang udah bukan waktunya tidur lagi gitu. Kalau kita juga gulung ya Bu ya, umur 40 tahun, ganti yang empukan. Aduh, pengen enak tidur nih, katanya gitu. Salah-salah kita sih hidupnya nih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita insyaallah. Amin. Jadi ibu sekalian, katanya Nabi Musa bilang sama orang itu, Bu, umat yang akan datang tuh emang umurnya segitu, katanya. Umur 60 tahun, umur 70 tahun emang udah waktunya meninggal gitu. Katanya si ibu itu, wah pasti gak ada yang kawin ya. Gak ada yang sempet bangun rumah, katanya gitu. Gak ada yang sempet nikah, gak ada yang sempet bangun rumah, cuma 60 tahun. Katanya Nabi Musa, enggak gitu Bu, mereka pada nikah. Bahkan ada yang nikahnya enggak cuma sekali. Ya Bu ya, ada yang kawin sampai berapa kali umurnya, padahal cuma segitu-gitunya. Katanya Nabi Musa alaihissalam, mereka menikah, mereka punya anak, mereka bangun rumah, mereka kerjakan semuanya. Katanya perempuan tersebut, kalau aja saya hidup di zaman kayak begitu, umurnya orang cuma 60 tahun begitu, 60 tahun, 70 tahun, dia bilang saya nggak bakalan bangun rumah. Saya hanya akan tinggal di bawah sebuah pohon. Saya hanya akan tinggal di bawah sebuah pohon. Saya ibadah aja, tunggu aja sampai ajal datang menjemput saya. Karena betapa sangat singkatnya umur mereka itu. Tapi kita jalaninya gak singkat ya Bu ya. Kita sempat ngapa-ngapain. Masya Allah. Nah ini ibu-ibu saudaraku sekalian, saya muliakan, umur kita nih di dunia nih, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan Bu, gak penting sebenarnya umur panjang, umur pendek gak penting. Yang penting umurmu itu dipakainya buat apa. Kan gitu ya Bu ya. Ada yang umurnya panjang tapi buat panjangin daftar dosa. Ibu mau kayak begitu? Enggak. Ada juga umurnya panjang sih, tapi sakit-sakitan mulu. Enggak mau juga kan? Nah ini ibu-ibu sekalian, kita kepengennya umur yang berkah. Makanya ibu-ibu kalau doa minta umur, itu mintanya barokah. Barokah dalam umur. Mintanya berkah dalam umur. Ada doanya para ulama tuh gini, Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu. Wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah karuniakan kepada kami Islam, tambahkan keislaman kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah anugerahkan kepada kami iman, tambahkan, kuatkan keimanan kami ini ya Allah. Sebagaimana Engkau telah anugerahkan kepada kami afiah, kesehatan, keselamatan,
fazidna minha, tambahkan ya Allah keselamatan dan kesehatan kami. Wa kaman amta alaina bil umur, sebagaimana Engkau telah karuniakan kepada kami umur, mintanya bukan dipanjangin, fabarik lana fi, berkahkanlah umur kami tersebut. Allahumma kaman amta alaina bil Islam fazidna minhu, kama an'amta alaina bil umur, kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Minta berkah umur. Ibu-ibu sekalian, karena umur tuh nggak penting panjang, yang penting berkah. Apa sih berkah? Berkah itu Bu, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi ada orang umurnya 30 tahun tapi hidupnya udah banyak manfaatnya, gitu ya. Itu namanya umur yang berkah. Jadi anak baktinya sama orang tua luar biasa, itu anak yang berkah, gitu kan. Ibu-ibu sekalian, punya harta gitu ya. Hartanya sih nggak seberapa, tapi sedekah ada, bikin seneng keluarga ada dengan harta tersebut. Nah itu namanya punya harta yang berkah. Umur tuh yang penting bukan banyaknya, akan tetapi umur yang berkah. Makanya ibu-ibu minta umur yang berkah. Nah ini kita jalanin umur nih di dunia ini. Yang penting bukan panjangnya, yang penting bukan pendeknya, berapa lamanya, bukan. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, keberkahan dalam umur kita dipakainya buat kebaikan-kebaikan. Khairukum anfa'ukum linnas. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik kalian yang paling dapat memberi kemanfaatan bagi orang lain. Sampai kapan nih kita hidup di dunia ini? Sampai datang ajal, sampai mati. Udah mati, udah kelar deh. Ibu-ibu sekalian, saya contohkan nih, umur kita nih Bu, nih kayak biji tasbih. Ibu-ibu sekalian, mana nih tasbih saya nih? Kayak biji tasbih. Ibu-ibu baru punya biji tasbih kan? Ada yang 33, ada yang 99. Ibu mau umurnya yang 33 apa 99? Nih ya, nih kayak gini nih. Setiap orang nih Bu dikasih masing-masing nih. Hari-harinya tuh kayak kita biji-biji tasbih gitu. Digitu jalanin satu sampai ngepasin waktunya yang kita berhenti itu. Nah tuh. Itu dia tuh udah. Habis deh tuh. Habis. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa dimundurin. Udah itu dia. Ada yang dikasih panjang, ada yang dikasih pendek. Kita jalanin hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dunia nih Bu yang kita punya semuanya bakalan ninggalin. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang bersama dengan kita nih dunia nih ada kebagi 3 nih Bu. Ada yang kita tinggalin begitu kita mati, dah langsung lepas semuanya. Apa itu? Dunia kita, harta. Harta tuh begitu kita mati udah nggak ada yang bisa kita bawa, nggak ada yang bisa kita bawa. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, nggak ada tuh. Nanti saya kalau mau meninggal dunia, saya tolong ya, ini baju saya sayang banget, nanti kuburin saya sama baju saya. Nggak bisa Bu. Dulu ada orang kaya yang sangat bijaksana, orang kaya yang soleh. Dia pesen sama anaknya, dia bilang, nak, kalian kurang nggak? Bapak selalu kasih, kalian nih kurang nggak? Enggak Pak, alhamdulillah, kata anak-anaknya. Kalian sayang nggak sama Bapak? Sayang Pak. Bapak pesen sama kamu, nanti kalau Bapak meninggal dunia, tolong, Bapak mau minta tolong sama kamu. Bapak nih demen banget nih mau kos kaki yang ini nih. Kos kaki doang Bu, kos kaki. Dia bilang tolong kuburin Bapak sebelum dikafanin, kos kakiin dulu. Nggak ada orang kayak gitu ya. Tapi dia pesen nih wasiat, pokoknya nih kos kaki masukin. Boleh nggak? Boleh Pak. Mau ya? Iya Pak. Udah setuju, sepakat semuanya. Satu hari bapaknya meninggal. Ibu-ibu saudara sekalian, begitu habis selesai jenazahnya dimandikan, anak-anak siapin tuh kos kaki. Kos kakinya bahkan bukan baru Bu. Kos kakinya udah lama, udah jelek gitu. Kesayangan kan, jadinya dipakein gitu. Wah, diprotesin sama tukang ngurusin jenazah.
tukang mandiin jenazah. Nggak boleh dipakein kaos kaki. Belum tahu saya. Biar kata pemain bola aja nggak ada yang kayak begini. Ini bapak kamu pemain bola bukan gitu ya. Masa meninggal dunia mau pakai kaos kaki? Nggak ada, nggak boleh. Anak-anaknya maksain, tolong pak, ini soalnya wasiat, amanat. Oh nggak bisa, nggak tahu saya, nanti saya disalahin sama orang-orang. Ajarannya dari ulama-ulama nggak ada yang kalau meninggal dunia pakein kaos kaki. Jadi saya nggak mau dipakein. Pokoknya dia kekeh. Si yang tukang mandiin jenazah, ngurusin jenazah nggak boleh pakai kaos kaki. Anak-anak kekeh pokoknya mau jalanin wasiat bapaknya. Lagi kayak begitu datang sahabat bapaknya, teman bapaknya. Dia bilang, oh sebentar, saya nih dipesenin nanti kalau bapak kalian meninggal dunia saya suruh bacain surat. Dia udah kasih surat sama saya. Dulu dia bilang, kalau kamu meninggalnya duluan, kalau saya meninggalnya duluan, kamu tolong nanti jengukin anak-anak saya, kamu bacain surat ini pas di tempat mereka mau kafanin saya. Jadi sekarang nih saya mau bacain, katanya gitu. Dibacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam deh amma ba'du. Dia bilang, anak-anakku sayang, saya tahu kalian pasti sekarang lagi bertengkar urusan kaos kaki. Tahu nih saya, pasti kalian nih lagi berantem urusan kaos kaki. Pasti kalian kepengen banget masukin kaos kaki itu ke dalam kafan, maksudnya ke kaki bapak gitu ya, sebelum dikafanin. Dia bilang, dan pasti yang ngurusin jenazah nggak mau dikafanin. Anak-anakku sayang, bapak nggak kepengenan juga dipakein kaos kaki. Bapak cuman mau ngajarin kalian bahwa dunia ini seberapapun yang bapak punya, mau dibawain kaos kaki aja nggak boleh. Ya bu ya, ibu boleh punya apa aja yang ibu cari-cari, ibu kejar-kejar sampai menghalalkan segala cara, tapi semuanya nggak ada yang bakalan dibawa masuk dalam kubur. Ibu nggak bisa, lagi sayang-sayangnya sama handphone nih, baru beli nih, bagus banget nih, bilang kemudian, Pak, mau sama suaminya, nanti kalau saya meninggal Pak, kalau Neng meninggal tolong ya Pak ya, bawa ini handphone Pak ke dalam kuburan. Siapa tahu nanti Neng bisa telepon Bapak dari kubur. Itu nggak bisa tuh begitu. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu sekalian, nggak bisa juga misalnya kita lagi seneng-senengnya sama kulkas. Nanti dah kalau meninggal dunia biar kulkas kita dimasukin, biar ngadem. Nggak bisa, ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nggak ada yang bisa kita bawa, nggak ada yang bisa kita bawa, nggak ada yang bisa kita bawa. Nih harta yang kita usahain kayak apapun, nggak ada yang bisa kita bawa. Hanya begitu kita mati semuanya harus dilepas. Ibu-ibu tahu, bahkan sampai kalau ada di antara ibu-ibu yang pakai gigi palsu dari emas atau dari perak, itu begitu ibu meninggal giginya harus dilepasin. Kenapa gitu? Karena gigi palsu tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada keluarganya. Karena emas, makanya bu jangan ada yang pakai gigi emas. Coba saya mau lihat dulu ibu-ibu nih. Orang dulu kan pada suka gigi palsu dari emas gitu. Itu bu kalau dari emas. Kalau dari yang bukan emas nggak apa-apa. Kalau dari yang biasa-biasa tuh yang orang suka pasangin gitu ya. Itu. Jadi ibu saudariku sekalian, harta tuh yang nempel kayak gigi aja harus dicabut kalau kita meninggal. Karena sudah bukan hak kita lagi, akan tetapi haknya orang yang hidup. Orang yang mati nggak bawa harta. Itu dunia kita tuh, harta sampai dengan kita mati. Ada lagi yang nganterin sampai ke kuburan, keluarga kita. Paling banter nganterin sampai ke kuburan bu. Udah tuh, abis itu udah tinggal. Nggak ada yang bisa ikutan nganter sampai ke rumah, sampai ke dalam. Saya mah sayang banget sama istri saya, kata suaminya gitu. Nanti kamu kalau dikubur, saya mau ikutan dah. Saya tungguin 3 hari gitu. Nggak bisa tuh ibu-ibu sekalian, cuma nyampe ke kuburan doang, udah habis itu dadah. Habis itu udah dititipin. Kepada siapa nitipinnya?
kepada Allah. Yang si ketiga adalah yang kita bawa sampai masuk ke dalam alam kubur, yaitu amal ibadah kita, perbuatan kita, sedekah kita, harta yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu yang bakalan kita bawa masuk ke dalam kubur. Ilmu kita yang kita amalkan, kan gitu ya Bu ya. Perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan, itu yang bakalan kita bawa masuk ke dalam kuburan. Makanya ibu-ibu saudaraku sekalian, itu yang mesti kita banyakin. Ada orang soleh, tiap beli belanja selalu diparuh 2. Beli gula sekilo setengah-setengah ya. Beli beras 5 kilo setengah-setengah ya. Beli ini setengah-setengah ya. Semuanya setengah-setengah. Sampai yang punya toko nih bingung. Dia bilang, Pak, punya bini 2 ya Pak? Mulai paro-paro gitu kan, kira-kira punya bini 2 gitu. Dia bilang, Bapak kok beli 2 gitu, punya bini 2? Dia bilang, enggak, 1. Terus kenapa jadi paro-paro gini Pak? Bapak sehat? Kalau orang sehat nggak gitu Pak, nggak diparo-poroin 2 gitu. Oh iya, saya memang nggak sehat saya. Nggak adil saya, katanya gitu. Nggak bener saya. Mestinya yang 1 dikit aja, yang 1 banyakan. Emang buat apa Pak? Dia bilang, paro-paro gini buat apa? Yang 1 buat dunia saya, yang 1 buat akhirat saya. Yang 1 buat dunia saya, yang 1 buat kubur saya. Jadi itu tiap hari yang 1 dipakai buat amalnya dia, buat hari-harinya dia, buat keluarganya dia. Yang 1 disedekahin, separoh tuh. Dia bilang, saya nggak sehat, seharusnya saya bikin yang buat dunia saya sedikit aja, yang banyakan buat akhirat saya, karena akhirat saya jauh lebih lama. Kita mah nggak gitu ya Bu ya. Masya Allah. Kita mah semua buat dunia kita. Semuanya buat dunia malahan. Nanti begitu masuk kuburan kita nggak punya apa-apaan. Semuanya udah kita pakai waktu di dunia. Ya Allah, serem bener, sedih banget. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini amal soleh Bu yang bakalan bawa masuk kita ke dalam alam kubur. Dan ini yang akan menentukan kita nanti di dalam alam kuburnya tuh akan menjadi seperti apa. Itu umur kita yang ketiga. Ibu-ibu saudaraku sekalian, umur kita yang keempat, yang sekarang lagi dijalani sama orang tua kita yang sudah meninggal, yang sekarang sudah dijalani sama saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Ini namanya umur yang keempat, umur kuburan. Ibu, umur kuburan ini Bu lebih lama daripada umur dunia. Yang hidup di dunia umurnya 500 tahun gak ada. Gak ada ya Bu ya. Tapi yang di dalam kubur 500 tahun udah ada. Bahkan yang di dalam kuburnya 5.000 tahun udah ada. Bu, di dalam kubur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Kalau di dalam kuburnya seneng sih alhamdulillah. Kalau dalam kuburnya susah, kalau dalam kuburnya diazab, ya Allah, ibu mau teriak sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Mau datang ke rumahnya siapa? Kalau kemudian kita disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam kubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, makanya nih, mumpung nih kita nih yang masih dikasih sisa umur sama Allah Subhanahu wa taala. Nih sisa umur mau dikemanain? Ini sisa umur mau dibawa pergi kemana? Makanya Bu, saya kalau ada orang meninggal dunia kan suka ucapannya seperti ini, semoga rohnya diterima di sisi Allah. Dulu tuh kayaknya kalau baca gitu, ya iyalah gitu. Tapi lama-lama udah ngerti gini, saya jadi mikir, itu doa paling pantas banget, paling pas banget. Tuh yang bikin doa itu tuh udah yang paling ngerti bagaimana harus berdoa. Yang bikin doa itu. Kenapa? Karena semoga roh diterima di sisi Allah. Nih Bu ya, kita kalau masih hidup di dunia nih Ibu bayangin nih, 1 hari Ibu punya keperluan mendesak. 1 hari Ibu punya keperluan mendesak. Suami Ibu masuk rumah sakit, harus segera ada penanganan, tapi Ibu harus bayar uang, Ibu uangnya gak ada. Ibu mesti gimana? Ibu pergi ke rumah saudara. Sama saudara satu dibilang minta maaf, saya juga lagi gak ada duit. Ibu akan pergi ke rumah saudara ibu yang lain. Ibu pergi ke rumahnya si fulan, ibu pergi ke rumah si fulan. Ditolak sama yang satu, kita bisa datang ke pintu-pintu yang lain Bu. Kan begitu?
Tapi ibu-ibu kalau meninggal dunia, ibu hanya datang kepada Allah. Ilaihi roji'un. Inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua dari kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Kita datangnya cuma kepada Allah. Kalau Allah tolak kita, ibu mau pergi ke pintunya siapa? Ibu meninggal dunia nih, ibu mati. Tapi Allah kemudian tutupin pintu rahmatnya dari ibu. Bek, kata Allah, kamu aku usir dari hadapan rahmatku. Ibu mau pergi kemana? Karenanya bu, kita minta sama Allah benar-benar, ya Allah, kalau datang ajal menjemput harus pindah dari alam dunia ke dalam alam kuburan nanti. Ya Allah, terimalah ruhku di hadapanmu. Fa in tatrud faman narju siwaka. Kalau engkau tolak kami ya Allah, kepada siapa lagi kami harus datang? Amal ibadah bu yang bikin kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'ish tamut, kata orang Arab. Seperti mana kamu hidup, seperti itulah kamu akan meninggal dunia. Ya, orang kalau waktu hidupnya itu senang berbuat kebaikan dan kebaikannya diterima sama Allah, nanti meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Nanti dalam alam kuburannya Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dalam alam kubur kita. Masya Allah. Ibu kalau sepanjang hidupnya nggak suka buat kebaikan, waduh, apa-apaan cuman mikirin diri sendiri aja, nggak pernah mikirin akhirat sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Nanti begitu meninggal dunia nggak ada apa-apa yang bisa kita dapat. Apalagi kalau sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, itu enggak, wah kebaikan nggak punya. Ya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau dikubur kita disengsarakan sama Allah Subhanahu wa taala, ibu minta tolong sama siapa? Suami ibu nggak bisa nolongin, anak nggak bisa nolongin, Pak RT, Pak RW nggak bisa nolongin, siapa nggak ada yang bisa nolongin. Makanya nih waktu hidup di dunia nih dipakai yang benar, pakai kesempatannya. Allah kasih kita modal. Apa modalnya? Umur kita yang sisa nih modal. Kita pakai benar-benar buat mencari rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau yang namanya kebaikan gak akan ada yang sia-sia. Belum lama nih saya ada dengar satu cerita kejadian bu di Riyadh. Jadi ada seorang laki-laki tinggal di Riyadh, orang soleh, orang baik benar orangnya, orang istiqomah ibadah, orang mampu juga. Satu hari malam pertama Ramadan 2 tahun lalu malam pertama Ramadan dingimpiin Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau orang soleh kan ada tuh bu yang kayak gitu ya bu ya, ngimpi Nabi gitu. Dalam mimpinya Nabi ngomong kayak begini sama dia nih, Roh ila Taif, kata Nabi Muhammad, pergilah kamu ke Taif, cari orang namanya Fulan bin Fulan al-Fulani, sebutin namanya sama Nabi Muhammad. Kemudian dibilangin, bawa dia pergi umroh. Itu kan spesifik banget perintahnya Nabi sama dia. Ibu-ibu sekalian, besoknya dia bangun bingung gitu. Ya ampun, ini PR ya. Seneng ngimpi Nabi, tapi dikasih PR gitu kan, nih, jalan ini gimana nih? Dia pergi sama gurunya. Dia bilang, Syekh saya ngimpi begini. Kata Syekhnya, kamu harus jalanin, karena itu amanat berarti dari Nabi Muhammad. Boleh gak Syekh saya kasih uangnya aja, saya umrohin orang lain? Gak boleh. Boleh gak saya cari orangnya, habis ketemu dia yang suruh pergi sendiri buat umroh? Gak boleh. Kamu harus cari orangnya, bawa orangnya pergi umroh, karena itu amanatnya Nabi. Dia pun pergi hari itu juga, hari pertama Ramadan. Pergi ke Taif, naik mobil tuh bu, cukup jauh ya. Nyampe di Taif cari-cari orangnya. Ibu dia pikir yang namanya orang diperintahin sama Nabi buat pergi umroh, kan pantas-pantasnya orang soleh ya bu ya, orang baik ya bu ya, tapi miskin kan begitu barangkali. Ini enggak bu, orangnya itu adalah seorang polisi. Ibu-ibu saudaraku sekalian, polisi punya anak udah besar-besar anaknya, dia begitu masuk dia bilang sama si polisi, sama anak-anaknya tersebut, saya mau cari bapak kamu, udah ditunjukin sama orang-orang rumahnya. Dia bilang saya mau cari bapak kamu. Anak-anaknya kayak berasa keberatan gitu, kayak ngapain nyari bapak gitu. Dia bilang saya ada perlu penting, pokoknya perlu banget sama bapak kamu. Akhirnya tuh cari aja tuh di belakang.
Ibu-ibu sekalian, si bapak ini Bu yang Nabi Muhammad nyuruh suruh bawa orang ini pergi umroh nih. Orangnya lagi mabok. Bulan puasa mabok. Botol minuman keras lagi teler. Dia bilang, nih bapak kamu nih. Iya, katanya si anak-anaknya. Ini kayak begini nih hari ini aja. Enggak, emang kerjaannya kayak begitu. Dari sejak kapan? Wah, dari muda. Dari muda emang kayak begitu kerjaannya. Dia bilang kalau siang kerja jadi polisi, kalau malam mabok. Sholat kagak, puasa boro-boro, ngerja apaan nggak ada. Pernah pergi haji, boro-boro pergi haji. Kayak gitu tuh kerjaannya. Alkoholik, tukang minum. Semakin tua semakin tambah parah. Tapi saya dapat amanat nih buat umrohin bapak kamu nih. Ya terserah Pak, kalau bapak mau jalanin ya silakan aja. Akhirnya diminta tolong sama anak-anaknya. Si bapak ini Bu lagi mabok kayak begitu dimandiin. Habis dimandiin pakein baju umroh, pakein baju ihram. Dibawa deh tuh, masukin ke mobil, dia jalan pergi ihram. Rada-rada teler gitu. Bapaknya kayak nggak sadar gitu. Sampai di tengah jalan kayak baru bangun gitu, baru sadar. Terus dia bilang, ini saya mau kemana nih? Katanya si bapak ini nih. Dia bilang, bapak mau pergi umroh. Ngakak dia Bu. Umroh? Ngapain saya? Dia bilang, iya kamu mau saya umrohin. Kamu siapa? Dia bilang, saya gak kenal sama kamu. Saya juga gak tahu sama bapak nih. Tapi tadi malam saya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dia bilang dalam mimpi saya, Nabi suruh buat nyari bapak kemudian saya umrohin. Wah, Masya Allah, dia bilang, Allah baiknya sama saya, Nabi Muhammad baiknya sama saya. Kenapa saya? Dia kayak aneh gitu, kenapa saya? Dia bilang. Tapi akhirnya dia pergi umroh. Ibu-ibu sekalian, masuk ke Masjidil Haram, umroh, tawaf, sa'i, gunting rambut, habis itu sholat. Pas lagi sholat Bu, habis saya umroh itu meninggal dunia lagi sujud, nggak bangun. Masya Allah. Ini orang hidupnya minum minuman keras, tapi waktu mau meninggal dunia Nabi nyuruh orang didatengin Nabi dari Riyadh, dari negeri yang jauh, buat berangkatin dia pergi umroh. Habis kelar umroh, di akhiri hidupnya lagi sholat di Masjidil Haram meninggal dunia. Masya Allah, bener kan? Allah tuh ya Bu ya. Ini pasti nih Bu, ada amal kebaikan dia yang diterima sama Allah. Apa nih amal kebaikannya? Si laki-laki itu balik lagi karena penasaran, pergi ke Taif. Ngasih kabar sama anaknya, bapak kalian meninggal di Masjidil Haram, disolatin di sana, dikuburkan di sana, kuburkan di Mekah. Wah, anaknya girang, alhamdulillah. Terus nanya dia bilang, bapak kalian tuh apa amal ibadah yang diterima sama Allah kok sampai bikin dia matinya bagus bener gitu? Kan katanya orang sebagaimana dia hidup seperti itu dia meninggal. Nah ini kan kayak nggak pas ya Bu ya, hidupnya mabok-mabokan, matinya di Masjidil Haram lagi sholat. Padahal seumur hidup sholat kagak. Masya Allah. Akhirnya kemudian dia bilang, apa yang dikerjain bapak kalian? Nggak tahu, kata anak-anaknya. Yang kita tahu bapak kita emang tukang mabok. Tanya sama supir, barangkali ada yang tahu. Jadi supirnya Bu suka bawa dia gitu, pagi-pagi berangkat kerja, pulang kerja gitu. Kata supirnya, nggak tahu juga saya. Dia emang nggak banyak ngomong orangnya. Kalau pagi-pagi minta dianterin kerja, habis itu saya kemudian belanja ke pasar. Dia bilang, sebagian saya taruh di rumah, sebagian saya taruh di rumahnya ada keluarga di sana. Dia bilang, sebagiannya lagi nanti dia yang bawain. Dia bilang kalau sore-sore si bapak itu taruh di rumahnya orang itu, sama taruh di rumahnya dia. Emang siapa yang di rumah sana itu? Nggak tahu saya, katanya supirnya. Pokoknya tiap hari dia ada kasihin makanan ke rumah orang tersebut. Lauk gitu, kayak ayam sama buat makanan gitu, buat makanan mereka tiap hari. Akhirnya Bu karena penasaran, yaudah deh kamu tunjukin sama saya rumahnya di mana. Tunjukin rumahnya di situ. Masuk nih orang ini nih yang dari Riyadh ini, Syah ini. Dia nanya kemudian, dia bilang, kalian tahu nggak sama yang biasa bawain kalian? Oh iya, bapak itu.
Baik banget dia bilang. Itu siapanya kalian? Bukan siapa-siapa. Kalian nih kenapa? Dia bilang kami nih anak yatim. Jadi itu Bu rupanya keluarga yatim. Selama bertahun-tahun makanannya dikasih sama si polisi ini. Tiap hari makanan berasnya, ininya, apanya segala macam dikasihin. Orang ini Bu sholat enggak, ibadah enggak, mabok-mabokan. Cuman punya amal ibadah satu itu doang, yaitu selalu memberi makanan. Berapa lama dia ngasih kalian nih, udah berapa lama, berapa bulan, berapa kali gitu. Tiap hari dia bilang. Berapa lama? 10 tahun lebih. Ibu-ibu sekalian, amal ibadah tuh Bu, asalkan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, bikin kita kemudian waktu meninggal dunia diterima sama Allah. Gitu. Nah, kalau kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala waktu kita meninggal dunia, udah tuh enak, bakalannya senang terus-terusan. Masya Allah, Masya Allah. Ala kulli hal, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mau pakai sakit dulu, mau nggak pakai sakit dulu. Yang penting kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil Fatimah. Ya Allah sayangin kami, ya Allah karuniakan kematian yang paling indah. Minta sama Allah kematian yang paling bagus, kematian yang paling indah. Ya Bu ya, biar di kuburannya kita senang terus insya Allah. Amin. Biar dalam kubur-kubur kita dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raudhah min riyadil jinan insyaallah. Jadi kebun-kebunnya surga. Nah, ini ibu-ibu saudaraku sekalian, di kuburan nih, kalau dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya luar biasa. Kemudian sesudah alam kuburan, alam yang terakhir, 5 alam Ibu ya. 5 umur kita nih hidup. Yang pertama umur arwah, yang kedua umur janin, kita dalam perut ibu kita, umur rahim. Kemudian yang ketiga umur dunia, yang keempat umur kuburan, yang kelimanya umur akhirat. Dimulai dari hari kiamat, berakhir dengan tidak ada batas akhirnya, imma fil jannah wa imma finnar. Ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang dimasukkan ke dalam api neraka. Masalahnya semua umur, dari yang sedari yang kubur, sedari yang kematian sampai ke batasan yang tidak ada akhirnya tersebut, semuanya ditentukan dari bagaimana kita menjalani hari-hari yang singkat kita di dunia ini. Dan Bu, kalau bicara tentang singkatnya umur dunia, kayaknya yang udah lewat sama yang masih sisa ke depan, kayaknya udah banyakan yang lewatnya Bu. Iya enggak? Ibu nih kalau saya nggak salah nih umurnya 50, ya 60. Emang ibu mau umur berapa Bu kira-kira? Kalau ibu pikir bahwa yang sisa lebih panjang daripada yang sudah berlalu, mau umurnya 120 tahun? Kan gak mungkin. Udah tinggal dikit lagi nih Bu nih, tinggal dikit lagi. Mungkin sebagian kita Bu, kain kafannya udah siap di Pak toko, kita nggak tahu. Ya Bu ya. Mungkin sebagian kita nih kuburnya nih udah mulai lagi disiap-siapin orang tuh, itu dia tuh kubur kita barangkali. Mungkin tuh Bu tuh pusara yang lagi dibikin orang tuh, mungkin disiapin buat pusara kita Bu. Kayunya tuh, patoknya kuburan tuh, ya mungkin lagi disiapin buat jadi patok kuburannya kita nanti. Namun yang pasti berapapun yang sisa, ini udah sedikit lagi. Udah sedikit lagi, sudah mesti harus siap-siap. Apalagi kalau ibu ngaca, rambut udah mulai ada ubannya. Apalagi ibu kalau terawih tinggal pegang-pegang kaki mulu. Itu kan udah siap-siap ibu ya. Udah mulai tuh, Masya Allah, Masya Allah. Iya, kalau duduk udah gak bisa satu posisi, tinggal rubah mulu. Kayaknya gak ada yang enak, serba salah gini mau duduk. Sakit kaki, ya Allah. Ibu-ibu sekalian, sudah merupakan alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah lampu merah tubuh udah kuning. Ya Bu ya. Habis ini dudut. Udah berangkat jalan kemudian kita. Ya Allah, ibu-ibu sekalian, untuk perjalanan panjang yang akan segera kita tempuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bimbing kita menjalani seindah-indah kehidupan, semulia-mulia kehidupan di sisa umur kita, hingga diakhiri kehidupan kita dalam husnul khotimah, hingga ditutup ajal kita dengan kalimat tauhid, hingga Allah Subhanahu wa taala tatkala mengakhiri kehidupan kita
berakhir hidup kita dengan keimanan yang sempurna, berakhir dengan hati yang baik, berakhir dengan kebaikan yang kita bawa sampai masuk ke dalam alam kubur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang ada di majelis ini semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita doakan kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan semuanya apabila datang ajal menjemput kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita doakan anak-anak kita doakan suami kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan jangan ada seseorang di antara kita yang iman tercabut dari hatinya. Jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang ketika datang kematian Allah tutupkan pintu rahmatnya dari orang tersebut. Jangan sampai ada di antara kita yang kuburnya menjadi tempat Allah menurunkan segala azab kepadanya. Semoga Allah selamatkan kita semua, Allah sayangi kita semua, Allah muliakan kita semua. Dikumpulkannya ruh kita nanti dengan ruhnya orang-orang saleh. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.